Puji Tuhan. Salam. Kita bersyukur ada di momen penting sebagai umat Kristen, ada di rumah Tuhan memperingati hari Jumat Agung. Hari Jumat yang berbeda dari sekian banyak hari Jumat disebut agung karena ada satu perbuatan yang mulia, karya maha besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Baik, kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Kita bangkit berdiri, baca ayat ini, 3 ayat. Saya mulai dari ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas minum anggur asam, maka mereka menunjukkan minum haram yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sasaran hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukan. Mendengar firman adalah penting, sebab dari mendengar timbul iman kita, saudara. Jadi berbahagia saudara jika saudara gunakan salah satu fungsi telinga kita adalah mendengar firman Tuhan. Injil Yohanes atau Rasul Yohanes ini menceritakan sedikit tentang kematian Tuhan Yesus. Sebenarnya sengsara Tuhan Yesus itu mulai dari lahir, saudara. Dia tidak lahir di tempat yang wajar. Dia harus diungsikan, dan dalam pelayanannya juga banyak tantangan. Demikian di puncaknya, yaitu memperingati hari Jumat Agung. Pada hari Kamis malam, mulai suasana itu tidak enak yang dirayakan, yang disebut dengan Kamis Putih. Pada malam itu Tuhan Yesus membuat satu pelayanan, yaitu membasuh kaki murid. Dan dia berkata, jikalau Aku yang kamu sebut Tuhan dan Rabi mau membasuh kakimu, maka kamu juga harus saling mengasihi. Kemudian juga dikatakannya, seorang utusan tidak lebih besar daripada yang diutus. Dan dia mau mengatakan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk juga mau membasuh kaki orang lain. Itu hanya satu bahasa ungkapan bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Guru harus dihormati, tapi mau merendahkan diri, membasuh kaki murid-murid yang penuh debu itu. Sekaligus dia mengajarkan di detik-detik akhir mereka boleh bersama-sama, supaya mereka nanti ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus mau melakukan, menundukkan diri, melayani orang sedemikian rupa. Kemudian masuk di malam itu, dia mulai merasa sedih karena ada yang akan mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot. Dan sudah diingatkan melalui perjamuan kudus itu supaya boleh mengerti Yudas bahwa yang dilakukannya itu adalah tidak benar, tetapi tidak ada lagi pengertian daripada Yudas dan dia melakukannya. Dan dilanjutkan setelah perjamuan kudus itu adalah berdoa di Taman Getsemani.
Tuhan Yesus sangat bergumul, sangat menderita. Belum lagi dia diadili, dia sudah menderita. Karena dia sudah membayangkan apa yang terjadi. Sehingga dia berkali-kali berdoa, disuruhnya yang lebih dekat dengan dia, murid-muridnya itu, ayo berdoa kalian, berdoa. Dikatakan, roh memang kuat tapi daging lemah. Berjaga-jagalah, berdoalah. Tapi murid-murid tertidur. Dan Tuhan Yesus saking beratnya bahwa dia sebentar lagi akan ditangkap, bahwa dia akan minum cawan itu, anggur asam itu, cawan itu, dia sangat menderita. Sehingga dia saking tertekan batinnya, dikatakan peluhnya. Kalau kita takut saudara, kalau kita cemas, kita bisa gemetar. Kalau kita begitu takut, bisa pembuluh darah pecah. Saudara boleh melihat kalau orang tensinya tinggi. Tensi tinggi karena ada sesuatu yang membuat menjadi tinggi. Apakah karena hal-hal yang lain sehingga ada pembuluh darahnya yang tersumbat, sehingga jantung terus memompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh supaya tubuh itu bisa hidup. Karena darah ada di semuanya, oksigen ada di semuanya. Tapi ada sumbatan, maka perlu dipompa. Sebab apa? Otak perlu darah, oksigen. Yang lain semua perlu darah dan oksigen supaya bisa hidup. Tapi karena ada sumbatan di satu bagian tertentu, maka jantung memompa lebih keras. Dan kalau begitu keras tetapi sumbatannya enggak itu, maka pembuluh darah seperti pipa itu bengkak. Akhirnya dia pecah. Kalau itu pecahnya di otak, dia kena stroke. Tergantung di bagian mana. Kalau otak sebelah kiri, maka tubuh sebelah kanan bermasalah. Kalau di kaki yang tersumbat, kaki kesemutan dan juga bisa menjadi sakit kakinya. Demikian di bagian yang lain. Nah, tekanan yang dialami Tuhan Yesus adalah karena tekanan batin. Itu sebabnya kalau orang banyak sekali mengalami tekanan atau yang disebut dengan bahasa kerennya stres, dia bisa tekanan darahnya menjadi tinggi dan bisa orang menjadi sakit bingung dan juga bisa menjadi stroke. Tuhan Yesus mengalami tekanan yang begitu berat, ketakutan yang sangat, sehingga keringatan. Kita kalau takut bisa keringatan, saudara. Sehingga keringatnya itu berubah menjadi titik-titik darah. Berarti banyak sekali pori-porinya itu tidak mampu menahan tekanan itu sehingga pecah. Banyak pembuluh darahnya sehingga keluarlah titik-titik darah. Dan waktu dalam doanya itu dia memohon kepada Bapa di surga, ya Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan itu, derita itu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Tidak lama sesudah itu, maka datanglah Yudas Iskariot si pengkhianat mencium wajah Yesus, dan selanjutnya itu kode orang yang harus tangkap sebab baru dijualnya 30 keping perak, uang perak. Dia pun ditangkap. Mulai derita, itu pada malam hari. Jadi malam hari itu dia udah mulai diadili. Murid-murid semua sudah lari, Petrus sudah lari. Ya, dari mulai Kayafas, Pilatus sampai Herodes, putar balik seperti itu. Ada peristiwa murid yang menyangkal. Itu menyakitkan hati Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menatap ke belakang, dia mendengar Yesus menyangkal dirinya. Berkokoklah ayam. Petrus menangis ketika gurunya tahu bahwa dia telah menyangkal. Banyak orang, saudara, di Jumat Agung ini tidak Kristen lagi karena dia menyangkal Yesus. Ya, banyak orang sekarang masih bersyukur sebagai Kristen sekarang, namun menyangkal.
sepanjang malam sampai pagi. Tidak ada pengadilan dari malam sampai pagi terus pengadilan, maraton, Kayapas, demikian terus. Jadi dia sangat letih sekali. Dari mulai pagi selanjutnya, demikian sampai diputuskanlah pengadilan. Karena sebuah massa berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya, pemimpin pada waktu itu ada kebiasaan karena mau jelang Paskah. Ada kebiasaan kalau perayaan Paskah ada tahanan yang dibebaskan. Sama seperti kita kalau 17-an, banyak tahanan dikurangi masa tahanannya. Jadi kalau dikurangi tepat mungkin dia bebas, ya bebas. Demikian setiap kali 17 Agustus ada korting pengurangan masa tahanan. Kalau boleh tiap hari 17-an supaya banyak berkurang. Nah saudara, kemudian ditanya sama massa yang begitu banyak, pilih mana? Sebab satu saja. Mereka mengatakan, bebaskan si penjahat, bebaskan Barabas, salibkan dia. Yang salah adalah si penjahat, tapi dia bebas. Itulah pengadilan yang tidak adil. Orang boleh melihat di negara kita ini ketidakadilan soal menghujat agama. Di mana-mana banyak orang menghujat, tapi ketidakadilan bisa berpihak kepada orang Kristen. Muhammad KC 10 tahun, yang lain paling banyak 3 tahun. Itu ketidakadilan. Itu terjadi dari zaman dulu. Yesus yang disalibkan, Barabas dibebaskan. Tentu itu menyakitkan secara manusia Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus secara manusia, dia juga adalah tetap Allah. Dia tidak mungkin tidak menjadi Allah pada saat itu juga, saudara. Dan setelah diputuskan demikian, dia mulai disiksa. Saudara boleh bayangkan, diikat tangannya, kemudian dilucuti bajunya, dipermalukan. Dipermalukan, hanya celana dalam yang dibiarkan. Makanya banyak si pengejek itu kaum penyembah, orang yang memakai kolor kata orang untuk menghina Tuhannya orang Kristen. Kaum orang yang menyembah jemuran, yang mau menghina bahwa karya Yesus di palang salib. Jadi Tuhan Yesus begitu dipermalukan. Setelah dilepas semuanya, saudara, ada satu tiang kayu yang ditaruh di tiang itu, ya, untuk diikat di situ, kemudian punggungnya dikasih. Baru datanglah orang mencabik-cabik punggungnya itu. Tali yang begitu banyak, ada tulang-tulang yang tajam. Sengaja runcing-runcing tulang diikat pada tali-tali itu. Ya, berkait seperti ini, dicampur dengan besi yang ada kaitannya seperti ini, seperti pancing. Kemudian itu dicambuk di punggung Tuhan Yesus. Punggungnya itu dibajak dalam bahasa Alkitab. Dibajak sehingga menjadi yang tadinya mulus berubah menjadi luka di mana-mana. Kekait seperti pancing, tarik lagi. Terus seperti itu dibajak. Seperti itu, saudara. Kemudian dia juga dipukul pakai bulu atau bambu. Setiap kali ada orang yang mau menyiksanya, dia dipukul sedemikian rupa. Disiksa dulu, diolok-olok, dipakaikan baju seperti dia seperti raja. Katanya kau raja, kenakan baju warna ungu, hanya mengolok-olok, kemudian dilepas lagi. Dan selanjutnya juga katanya kau raja, raja punya mahkota. Bukan dikasih mahkota benaran, tapi dikasih duri di kepalanya. Dia menderita. Dan setelah itu jalan ke bukit Golgota atau Kalvari atau bukit tengkorak. Jalan pikul salibmu. Kau mau dimati, kau mau mati di sana.
Ya, di luar tembok kota Yerusalem ada satu bukit, Bukit Tengkorak atau Golgota. Dari jauh seperti tengkorak bentuk bukit itu, dan di situ banyak tengkorak orang berserakan, orang yang dihukum mati di situ. Ada yang disalib, ada juga yang dilempari atau dirajam sampai mati dan ditinggalkan di situ mayat-mayat atau tengkoraknya. Itulah disebut dengan Golgota atau Kalvari atau Bukit Tengkorak. Menuju ke jalan itu, ke kota itu, ke bukit itu, melewati jalan-jalan kampung yang sempit, yang disebut dengan lorong-lorong, disebut dengan jalan Via Dolorosa. Itu ganggang rumah penduduk yang jalannya menanjak dan sempit, bukan aspal. Perkampungan, supaya semua orang melihat ini penjahat. Yesus memikul salibnya dan dipaksa sedemikian rupa, padahal dari malam dia tidak makan, tidak minum. Ya, dia diadili terus sampai di hari Jumat sore itu. Dia memikul salib itu. Beberapa kali dia jatuh, dilihat orang. Ayo, ikut lagi. Dan dalam kisah yang lain ada seorang murid yang mengenal dia. Bukan dari 12 murid itu dikatakan, bantu itu, kau kan pengikutnya, tolong pikul. Karena sudah tidak kuat lagi Tuhan Yesus, maka ada orang yang membantu memikul salib itu. Karena hampir tidak mungkin lagi menanjak naik ke gunung itu untuk memikul salib itu. Dan sampai di sana barulah dia disalibkan. Nah, di salib itu, di hari Jumat itu, ada beberapa perkataan atau ucapan Tuhan Yesus. 7 perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting. Tapi yang akan kita dengar pada hari ini hanya 2 perkataan. Perkataan yang pertama, saudara, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Masih dia mengampuni orang-orang yang menghina dia, baik prajurit, baik imam kepala atau siapa saja, termasuk penjahat itu. Dia masih memohon belas kasihan daripada Bapa di surga. Ya Bapa, ampunilah. Alasannya mereka itu nggak mengerti apa yang mereka perbuat. Untung pada waktu itu ada satu penjahat yang bertobat melalui beberapa kali ucapan Tuhan Yesus, dan dia lihat sendiri derita Tuhan Yesus, bahwa sebenarnya orang itu tidak bersalah. Banyak kali dia mendengar tentang mujizat kebaikan Yesus. Dia yakin ini bukan orang yang biasa, dia ini Tuhan. Sehingga dia berkata, "Ya Yesus, ingatlah akan aku jikalau engkau nanti datang sebagai Raja." Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia ternyata mengakui Yesus akan datang, berarti dia percaya kebangkitan dan akan datang sebagai Raja. Dia percaya bahwa aku Raja dan Tuhan. Ingatlah akan datang. Langsung Tuhan tangkap iman seperti itu. Hari ini juga, sebab hari itu mereka akan meninggal semua, akan mati. Hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Kita melihat apa ucapan daripada Tuhan Yesus. Salah satu ucapannya dari yang 7 itu adalah sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Itu yang akan kita lihat, saudara. Oh, ternyata tugas Tuhan Yesus ada misinya datang ke dunia. Ya, dari mulai lahir, besar, melayani, dibaptis dan lain sebagainya, saudara. Ada tugasnya. Tugasnya adalah untuk misi penyelamatan manusia. Dia memberi kelegaan bukan secara jasmani fisik saja, tapi juga keselamatan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu termasuk kebahagiaan surga. Mari datang kepadaku. Tuhan Yesus telah melakukan tugas-tugasnya. Jadi sebelum dia serahkan nyawanya, dia mau katakan, dia melapor kepada Bapa di surga,
dan didengar banyak orang, sehingga dicatat oleh Injil-Injil ini. Salah satu Yohanes mencatat, mereka rupanya melihat dari jauh, mendengar. Ya, karena mereka tidak tega terlalu dekat, tapi mereka mendengar ucapan itu sudah selesai. Rupanya tugas sudah selesai, yang dalam bahasa Yunani tetelestai, sudah selesai. Saudara perlu menjalankan tugas sampai selesai, dan Tuhan Yesus menjalankan tugas sudah selesai. Dia telah menebus umat manusia dari perhambaan dosa bagi orang yang mau percaya. Sudah selesai. Melalui sebuah pengorbanannya itu, dia sudah dimahkotai duri. Dia sudah minum anggur asam. Dikatakan sudah selesai. Kata sudah selesai ini sangat penting. Sangat penting. Artinya tuntas pekerjaan Tuhan, misinya. Tidak ada yang tidak berhasil dia kerjakan untuk pengampunan dosa orang. Kata sudah selesai, biasa seorang pekerja atau buruh ketika dia mau dapat gaji, itu diperiksa semua tugasnya. Bereskah tugasnya, apa dikerjakan dalam catatan? Oke, semua sudah selesai, beres, perfect, gaji. Itu arti kata daripada sudah selesai. Dia berkata kepada Bapa, sudah selesai, sempurna. Pengertian kata sudah selesai itu banyak dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang imam, dia memeriksa setiap korban persembahan orang. Salah satu korban penghapus dosa. Kalau ada seorang dikatakan najis, dia tidak bisa sembahyang menurut hukum Taurat. Maka kalau dia dalam keadaan najis atau baru berbuat satu kesalahan atau dosa, dia harus menyerahkan korban penghapus dosa sesuai dengan tingkat ekonominya. Kalau dibawakan itu domba untuk korban penghapus dosanya, maka para imam memeriksa domba itu sehat, tidak ada cacat, sempurna, disembelih untuk menjelaskan bahwa orang itu sudah tahir. Dia katakan sudah selesai, beres, semua sehat, diterima, dosamu diampuni, boleh pulang, tetelestai, sudah selesai. Dosamu tadi itu sudah diampuni. Demikian juga kalau seorang menjual sesuatu, barang apapun, dia akan mendapatkan uang. Oleh sebab itu barang yang mau dibeli diperiksa sesuai dengan harga. Kemudian uang yang mau dikasih itu, yang mau menerima, dia akan hitung semua, hitung lengkap, tidak ada yang kurang. Tetelestai, selesai, lunas. Ini barangnya, ini uangnya, sudah selesai. Ketika seorang seniman mengerjakan satu karyanya yang hebat, spektakular, dia kerjakan lukisan itu sedemikian rupa di kanvas yang ada. Dia terus melihat komposisi warna, pencahayaan, semua sudah bagus sekali, hidup lukisan itu. Dia akan mengatakan tetelestai. Demikian juga seorang pemahat, untuk melihat apa sudah halus pahatannya, lekuk-lekuknya sudah oke semuanya, tidak ada yang tajam. Semua sudah dibikin halus, karyanya saudara sudah diamplas, mengkilat. Dan dia berkata, gila dari segala sudut, sudah bagus bentuknya hidup patung ini. Dia berkata, tetelestai, siap untuk dipamerkan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sudah selesai. Artinya sempurna pengorbanan Tuhan itu untuk mengampuni dosa manusia. Sempurna tugas Tuhan Yesus untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Mendamaikan. Kalau untuk bikin damai, dimanapun perlu ada pengampunan. Amin Bapak Ibu. Harus bisa damai. Ya. Dan ini pengampunan ini, rekonsiliasi ini bukan dimulai oleh manusia. Bukan. Gak ada yang manusia yang minta ampun.
tapi karya dari Bapa melalui anaknya. Aku mau selesaikan hubungan yang tidak bagus dengan Allah, dengan surga. Utus anakku untuk menyelesaikan, bikin jalan damai melalui pengorbanannya, melalui darahnya. Orang yang percaya akan diselamatkan. Dia kasih pengampunan. Jadi bukan manusia minta ampun, ampun enggak. Yesus yang berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Itulah kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi perdamaian mulai dari Dia. Kalau kita ada berselisih satu dengan yang lain, mesti ada yang mengampuni, mesti ada yang memulai. Maaf ya. Tadinya kita musuhan, sekarang baikan ya, maafkan saya. Mesti ada yang memulai, sehingga terjadilah hubungan yang baik lagi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengampuni. Dia bilang sama Bapa, aku udah mau menderita. Harusnya mereka menderita, tapi aku menderita. Jadi sudah selesai tugasku Tuhan. Ampuni. Udah aku lakukan. Aku yang menanggung dosa dia. Dia mencuri, aku yang dihukum. Sudah selesai. Aku sudah menderita. Itulah keagungan Tuhan Yesus. Itu sebabnya sampai si penjahat itu menerima anugerah. Anugerah tidak selalu datang 2 kali loh. Tapi satu penjahat itu, dia katakan, ya Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang nanti sebagai Raja. Dia ampuni. Ada jemaat yang tidak datang di Jumat Agung. Hati-hati saudara Kristen bersaudara. Itu akan gampang murtad. Jangan hanya membawa anak saudara ke sekolah minggu tapi saudara tidak bergereja. Jangan hanya mengantar salah satu anggota keluarga gereja tapi saudara tidak ke gereja. Itu yang perlu kita ingat pada hari Jumat Agung ini. Dia memulai perdamaian itu dengan mengampuni. Di hari Jumat Agung ini mari kita mulai dari diri kita, tidak menuntut orang lain mengatakan ampun sama kita. Kita mau ikuti doa Tuhan Yesus itu. Ampuni. Itu topik kekristenan nomor 1 adalah mengampuni karena mengasihi. Baru bisa aman di rumah kita. Jangan simpan kepahitan di hari Paskah. Jangan simpan semua penyakitnya, dendam, kebencian, buang. Sebab Tuhan sudah lakukan pengampunan itu. Sehingga kita berdamai dengan Tuhan. Mau doa kapan saja pun bisa. Kita tidak perlu lagi membawa korban seperti tadi yang orang yang najis tadi, bawa kambing domba untuk pengampunan dosa. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi bayar uang untuk pengampunan dosa seperti yang beberapa orang lakukan. Tidak perlu. Kita hanya datang beriman kepada Tuhan dan bertobat sehingga kita mendapatkan pengampunan saudara. Itu poin yang pertama di hari Jumat Agung ini. Kita mau mengampuni supaya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara ingat bahwa saudara punya tugas di dunia ini. Saudara dititip di dunia ini sekian lama, entah berapa lama, ada tugas dan saudara harus selesaikan. Di akhir perjalanan hidup di dunia ini, sebelum saudara nanti menghadap Tuhan, saudara harus bertanggung jawab. Tidak ada satu jiwa yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus tanpa mendapat tugas. Karena kita diberharga. Tidak ada. Jadi pastikan saudara ada punya hati mau melayani. Kalau saudara di rumah, saudara juga menjadi seorang pelayan. Saudara bekerja, tunjukkan saudara juga orang yang melayani. Apalagi di gereja saudara. Kita harus mempertanggungjawabkan tugas itu. Dan kerjakan dengan baik. Sebab Tuhan akan memeriksa. Dan kalau kita kerjakan dengan baik, kita mendapat upah dari apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Yang pertama kita ingat adalah kalau kita mau melakukan sesuatu yang ditugaskan oleh Tuhan, lakukan dengan segera, selesai, baru ada harganya. Lakukan. Sudah selesai, dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita tiru, kita lakukan tugas kita dengan selesai. Kalau ada kekurangan kita, Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang menyempurnakan. Tapi mari kita selesaikan sebisa kita.
Tuhan yang menyempurnakan. Sebab kita tidak ada yang sempurna. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia yang menyempurnakan. Tapi jangan kita tidak selesaikan. Kalaupun hasilnya belum maksimal, karena kekurangan kelemahan kita. Tapi mari kita selesaikan tugas dengan selesai, saudara. Kalimat yang selanjutnya yang Tuhan katakan di sini, saudara, selain kata selesai, aku haus. Apa artinya? Kenapa harus dikobatkan? Aku haus. Apa arti kalimat itu? Jadi Yesus berseru, aku haus. Haus secara jasmani dia merasakan, tapi tugas dia harus sempurna. Jangan sempat tidak sempurna. Godaan bisa datang. Pada waktu itu dia merasa haus. Bayangkan dari malam, pagi, sampai ke sorenya lagi. Sebelum jam 6, sebab akan berganti hari dari Jumat menjadi Sabtu. Kalender Yahudi pergantian hari adalah jam 6 sore. Jadi jam 6 sore pada hari Jumat itu sudah Sabtu. Lewat aja semenit dari jam 6 sore udah Sabtu. Itu yang disebut masa Sabat. Hari raya roti tidak beragi akan dimulai. Dan sebelum hari Sabat, yaitu Jumat malam, mayat harus diturunkan. Mayat harus diturunkan. Yesus pun dimakamkan. Sebab apa? Tidak boleh ada mayat yang tergantung kalau perayaan Paskah. Tidak boleh ada orang yang memegang mayat dia najis dan tidak boleh merayakan Paskah. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus dikuburkan itu diperiksa. Kiri kanan belum mati. Dua penjahat belum mati. Maka orang disuruh mematahkan kakinya. Itu diambil kayu, direbukkan. Itu penjahat kiri kanan. Patah kakinya, remuk. Darah keluar, kemudian mati. Pas tiba yang tengah. Kenapa posisi Yesus di tengah? Udah jelaskan dalam khotbah sebelumnya. Dia dianggap orang yang paling jahat. Sehingga posisinya di tengah. Nah, itu yang terakhir diperiksa. Ketika mau diperiksa, pegang, udah wafat. Tidak perlu dipatahkan tulangnya, tapi untuk memastikan lagi, untuk menggenapi firman Tuhan sebenarnya, tanpa mereka sadari bahwa tidak ada tulangnya yang dipatahkan, bahwa lambungnya ditikam sudah dinubuatkan sebelumnya, supaya sah matinya ini. Kaki tidak perlu lagi, kayak tidak ada lagi. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka tusuk lambung Tuhan Yesus, maka keluarlah air dan darah. Tanpa mereka sadari, mereka menggenapi firman Tuhan. Dikatakan lambungnya mereka tikam, tetapi tulang-tulangnya tidak dipatahkan. Karena umumnya orang yang disalib itu baru mati kalau udah tulang kakinya itu dipatahkan. Tapi Tuhan Yesus aneh, tidak patah. Karena apa? Dia wafat bukan karena kehabisan darah, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Kalau yang lain terpaksa mati, tapi Tuhan Yesus, dia berkuasa untuk mengambil nyawanya, dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya. Kita lihat sekarang kenapa disebut aku haus. Kalimat aku haus ini ditulis oleh beberapa Injil, seperti Matius, Markus, dan juga Yohanes. Ada 2 kali pemberian minum ini, 2 kali dengan minuman yang berbeda. Menurut Injil Markus, kalau dibuka Markus 15 ayat 23, Markus 23, Markus 15 ayat 23. Ya, dikatakan di sini, lalu mereka memberi anggur bercampur mur. Kalau tahu mur itu getah daripada pohon yang dipakai untuk parfum. Itu sebabnya orang Majus datang membawa
emas, kemenyan, dan mur. Ini juga menjadi bahan untuk vernis, ya, termasuk untuk bahan campuran wewangian, termasuk mewangiin mayat. Ya. Jadi anggur campur mur, campur getah itu dikasih minum kepada Tuhan Yesus karena dia ngomong, aku haus. Apa yang terjadi ketika dikasih? Menurut Rasul Markus, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Campur anggur dan mur pakai getah. Tujuannya dua adonan ini dicampur untuk membius, bius total. Jadi bukannya supaya lega hausnya, mereka kasih ini supaya kuat dia menahan derita itu. Kasih dulu dia minum, perjalanan masih panjang. Si minum supaya tidak terasa sakitnya obat bius. Tapi Tuhan Yesus menolak. Biasanya kita kalau sakit, saudara, entah sakit kepala, entah sakit apapun itu, kita konsumsi obat anti nyeri. Umum seperti itu. Untuk wanita ada setiap bulan anti nyeri. Apa saja sakit kepala anti nyeri, ada luka anti nyeri. Kalau sering minum anti nyeri berbahaya pada hati, pada ginjal. Tuhan Yesus gak mau meminum itu. Itu menurut Rasul Markus. Kita lihat menurut Rasul Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34 dan 48. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur apa? Empedu. Wah, lain lagi nih. Tadi campur mur, ini campur empedu. Coba bayangkan empedu itu pahit, campur lagi anggur. Itu anggur bagaimana? Anggur yang udah jadi wine atau anggur yang biasa? Dikasih sama Tuhan Yesus. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Dia coba dikecap, hanya dikecap, apa rasanya? Tentu nggak karuan. Ini juga ramuan ini untuk membius. Dikecap enggak. Itu versi Matius. Tetapi versi Yohanes tadi dia minum. Kenapa Yohanes minum? Dalam Injil yang kita baca tadi, Yohanes pasal 19, dia mau minum anggur, beda lagi anggurnya. Apa dikatakan di Injil Yohanes? Anggur apa? Anggur asam. Nah, ini lain lagi. Anggur asam memang berbeda dengan dua anggur yang sebelumnya. Jadi anggur tadi yang dicampur mur dan juga dicampur empedu itu satu ramuan. Kalau diteliti ternyata dalam obat bius itu campurannya adalah anggur, campur empedu, campur mur. Kalau ini dicampur menjadi obat bius. Sehingga penulisan ini tidak ada pertentangan. Matius hanya menekankan tentang zat ini, yang lain menekankan zat itu. Dua-duanya ini adalah satu peristiwa. Jadi itu tidak diminum obat bius. Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Bukankah perlu peringan sakit? Tuhan Yesus mau sempurna pengorbanannya, mau menahan sakit kita. Dia yang sakit tak mau obat bius karena dosa kita itu begitu banyak dan macam-macam. Jadi untuk sempurna pengampunannya, dia harus tahankan sampai selesai obat bius supaya sempurna. Sebab kalau semua nanti main bius, semua gak sengsara dia. Dia memilih harus menahan supaya umatku boleh kuat dalam sengsara karena aku sudah menahan. Obat bius itu dia tidak mau
minum. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa anggur asam dia minum? Jawabannya adalah anggur asam ini justru menyakitkan. Anggur asam ini kalau kena ke gigi menjadi ngilu sekali. Dan kalau kena ke luka-luka di mana-mana, luka karena dihantam orang, diludahi orang, ditampar orang, dipukul orang, wajahnya tidak mirip lagi dan dikenal sangat buruk. Dia minum sehingga perih, giginya sakit, lukanya sakit. Kenapa dia mau minum? Bukan karena tambah sakit. Supaya kalau saudara merasakan sakit, saudara jangan putus asa. Ada Tuhan Yesus yang menanggung penderitaan saudara. Amin. Diambil. Itu sebenarnya perlu kita memperingati Jumat Agung, bahwa derita kita, dia derita lebih dahulu supaya kita tidak mundur. Saudara hadapi derita, Tuhan sudah rasakan. Ya, saudara ngilu melihat sesuatu, begitu sakit, begitu marah, sampai gigi saudara gemetaran saking marahnya. Tuhan Yesus sudah menahan amarah itu, sehingga dikatakan sempurna pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi jangan tinggalkan dosa, semua dibereskan. Masa kan kita tidak rayakan itu, saudara? Dia disalibkan karena pelanggaran kita. Jadi sebutan aku haus adalah menggambarkan dia mau menanggung semua masalah kita. Dia nggak mau minum obat bius, dia nggak mau. Kalau kita sakit kan, kalau boleh cepatlah. Satu kali bapak membalas sakit sekali. Sakit sekali bagian pinggang saudara. Ternyata ada batunya, sakit sekali, minta ampun, tapi berguling-guling. Bawa ke rumah sakit. Setelah cek, oh ini lagi ini nih, ada batunya katanya. Suntik dulu. Dok, kok udah sekian lama baring nggak ini sakit kali dok. Apa yang disuntik? Itu bukan cabai pak, cabai sekali. Gigit langsung pedas. Tunggulah proses, kan jalan lagi obatnya. Rada emosi dia. Tapi memang sakitnya minta ampun. Saudara kalau sakit pasti cari obat, amin. Tapi Tuhan Yesus demi supaya memang penyakit kita dia tanggung, nggak mau dia saudara minum obat bius. Dia minum juga anggur cuka itu sampai giginya sakit, lukanya sakit. Biarlah supaya dosa umatku yang begitu banyak sempurna aku selesaikan. Jadi setiap kita mau datang sama Tuhan Yesus, berdoa diampuni, diampuni. Pengorbanannya sempurna. Amin Bapak Ibu. Enggak sia-sia datang sama Tuhan. Sakit datang sama dia sembuhkan. Kalau kita punya iman, kesusahan dia datang, dia sudah susah lebih dahulu. Jadi pesan Tuhan di Paskah 2022 ini saudara, di Jumat Agung, tunaikan tugas dengan selesai, apapun. Amin Bapak Ibu. Apapun, wanita kamu wanita, sekecil apapun, di sekolah minggu, di pemuda, di umum, jalankan tugas. Sudah selesai, saudara akan diberkati. Nah saudara, kalau saudara haus satu kali, entah karena apapun saudara haus, ingat Tuhan Yesus pernah haus, dia nggak minum. Supaya jangan kita begitu gampang sekali berputus asa ketika kita kehausan, ketika kita merasa lapar. Kita gampang kali marah sama Tuhan, gampang marah sama orang di rumah ketika kita nggak mendapat. Ingat, Tuhan sudah lakukan itu untuk menolong kita semua. Mari kita berubah di tahun ini, saudara. Saat kita kesulitan, ingat Tuhan haus karena kita. Amin Bapak Ibu. Dan dia selesaikan semua kekurangan kita. Saya punya kekurangan, tapi untung Tuhan selesaikan. Kita semua punya kekurangan. Tuhan ampuni dan dia selesaikan. Pengampunannya bukan setengah-setengah. Coba bayangkan dosa kita yang paling sering apa? Apa dosa kita yang paling sering? Bohong. Ya, udah makan, udah bohong kan? Nanti malam lagi begitu. Dari mana kau cepat pulang? OTW. Padahal belum. Paling sering itu kan? Ya. Nggak bisa kita sebutkan dari bangun sampai mau tidur. Paling banyak bohong.
kalau nggak sempurna pengampunan itu, wah gimana? Karena tidak bisa masuk surga kalau kita nggak disempurnakan, kalau nggak diampuni. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu sebanyak dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti, kalau ada lebih merah lagi itu nggak tahu lagi, akan menjadi putih seperti apa? Maiklin. Pokoknya putih. Ya, pokoknya putih. Datang sama Tuhan Yesus selalu. Amin. Amin. Selesai. Saudara jangan lagi takut kalau datang maut atau penyakit atau kematian. Jangan takut. Banyak orang takut menghadapi maut. Datang sama Tuhan. Saudara ketika saudara mati, saudara sampai di mana? Ada di mana? Di Firdaus. Kan itu tadi. Di Firdaus. Jangan tinggalkan iman kepada Yesus. Ada Firdaus nanti. Sebab pengampunannya selesai. Kita bangkit berdiri.